Yesus mengorbankan dirinya untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia dari penindasan dan pencegahan pemerintahan Romawi secara spiritualitas. Yesus menjadi pahlawan bagi umat manusia di seluruh dunia, termasuk bagi orang asli Papua. Yesus telah membebaskan manusia dari penindasan dan perbudakan, namun faktanya sampai hari ini orang Papua masih dalam penindasan, dalam genggaman pemerintahan kolonial Indonesia. Menghormati dan memuliakan orang lain adalah bentuk kita menghormati diri dan menjaga kualitas kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia hidup di muka bumi ini sama di mata Tuhan, dan tidak ada manusia yang super dan inferior. Oleh sebabnya penghormatan terhadap kemanusiaan adalah hukum, adalah wajib hukumnya. Rasa hormat merupakan pertimbangan menyeluruh dan mewakili pengakuan atas nilai setiap manusia. Oleh karena itu, memberikan kesempatan bagi manusia untuk menjalankan otonomi dan membuat keputusan sendiri adalah hal yang sangat penting dalam penghormatan terhadap martabat manusia. Pemerintah Indonesia sebagai wakil Allah di dunia, tetapi juga salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional, tidak pernah menghormati hak dan martabat manusia Papua, termasuk hak untuk hidup, terus dibatasi. Hal ini bertentangan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, di mana pada 10 November 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mulai menyepakati kesepakatan baru di Prancis, di mana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu mulai dicetuskan. Pada 1950, hak asasi manusia diperingati karena hak yang melekat pada semua manusia dijunjung tinggi tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status sosial lainnya. Dalam deklarasi tersebut, setidaknya terdapat 30 instrumen hak asasi manusia yang tertulis dan telah disepakati, bahkan Indonesia turut meratifikasinya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan berekspresi, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan mendapat pendidikan, dan lain sebagainya dijamin. Setiap orang berhak atas hak ini tanpa diskriminasi dari siapapun, bahkan dari negara sekalipun. Ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan resolusi 2200A pada tanggal 16 Desember 1966. Hak tersebut termasuk hak penentuan nasib sendiri bagi wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri berdasarkan perjanjian deklarasi dekolonisasi pada tanggal 20 Desember tahun 1960, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 1514 dan 1541 telah menjamin tentang hak penentuan nasib sendiri. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal melaksanakan amanat resolusi 1514 dan resolusi 1541 tentang hak penentuan nasib sendiri di Papua. Namun Belanda dan Amerika Serikat serta Indonesia tidak tunduk pada resolusi tersebut. Semua hak yang dimiliki oleh bangsa Papua dirampas oleh Indonesia, termasuk hak untuk hidup, dirampas sejak Indonesia menganeksasi bangsa Papua pada tanggal 1 Mei 1963 sampai dengan saat ini. Bangsa Papua saat ini hidup dalam ketakutan, intimidasi, teror, penyiksaan, pembantaian, diskriminasi, rasisme yang dilakukan oleh Indonesia, bahkan yang baru viral baru-baru ini.
masih terus terjadi dan berulang kali di tanah Papua. Bangsa Papua saat ini hidup dalam ketakutan, intimidasi, teror, penyiksaan, pembantaian, diskriminasi dan rasisme yang dilakukan oleh Indonesia. Tindakan kekerasan terus terjadi di Papua, dianggap sebagai manusia Papua dianggap sebagai binatang, tidak ada pendahuluan proses hukum yang menjadi acuan bagi militer Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum di Papua. Tindakan kekerasan militer Indonesia terus terjadi di Papua dan bertentangan dengan visi dan misi yang mengorbankan dirinya mati di kayu salib dan juga prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Kekerasan dan kekejaman tidak pernah berhenti. Orang Papua justru semakin jauh dari keadilan dan penghormatan terhadap kemanusiaannya dengan harapan hidup yang terancam. Kekerasan militer terhadap orang Papua bukan hal baru, merupakan peristiwa berdarah yang terus terjadi sejak Papua dianeksasi pada 1 Mei 1963. Kasus kekerasan militer terhadap orang Papua awal tahun ini terjadi pada 3 Februari 2024 di Puncak Papua, di mana 3 orang sipil ditangkap, disiksa, dan mengakibatkan 1 orang masyarakat sipil atas nama Milianus Murid meninggal dunia. Kasus kekerasan berikutnya pada tanggal 22 Februari 2024 di Yaukimo, di mana 2 pelajar berusia 15 tahun disiksa polisi dan saat ini sedang ditahan di Polda Papua. Kasus penyiksaan yang terjadi di Puncak dan yang terus terjadi di Papua sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan demokrasi. Kasus kekerasan di Puncak Papua salah satu potret kekerasan militer Indonesia di Papua selama 60 tahun. Oleh karena itu kami yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Kami mendesak Komnas HAM Republik Indonesia, Komnas HAM perwakilan Papua untuk melibatkan gereja, NGO dan lembaga kemanusiaan serta pemerhati HAM di Papua untuk membentuk tim independen guna melakukan investigasi kasus kekerasan yang terjadi di Puncak Papua. 2. Kami mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRP, dan melibatkan Majelis Rakyat Papua untuk segera mendorong pansus guna melakukan investigasi yang independen, kredibel, dan berani untuk mengungkap kasus di Puncak Papua. 3. Polda Papua segera hentikan pembohongan publik atas kasus penangkapan dan penyiksaan terhadap 2 pelajar di Yaukimo dan segera bebaskan 2 pelajar tersebut tanpa syarat. Ya, kami dapat informasi kalau dua orang yang ditangkap itu pelajar dan usianya baru 15 tahun, tapi direkayasa menjadi 15 tahun. 4. Kami mendesak Dewan HAM PBB segera ke Papua untuk investigasi kasus pelanggaran HAM di Papua, dan kami minta untuk Indonesia agar membuka akses untuk Dewan HAM PBB masuk ke Papua. Sekalian negara sebagai negara yang turut meratifikasi sejumlah kovenan internasional untuk segera. Berikut, kami juga mendesak Indonesia untuk segera membuka akses jurnalis internasional dan palang merah internasional untuk masuk ke Papua. Kalau Papua dianggap aman-aman, ya kasih masuk apa jurnalis internasional. Saya sembunyi sesuatu untuk masyarakat internasional. Berikut, kami mendesak kepada TNI dan Polri dan juga BNPB untuk segera melakukan gencatan senjata dan mendorong perundingan politik untuk mencari solusi penyelesaian akar konflik di Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga. Jadi, militer TNI dan militer Papua segera melakukan gencatan senjata, melakukan perundingan politik untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Yang berikut, kami juga mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua secara bebas untuk
Papua. Itu menurut kami. Karena Otsus sudah dicoba gagal, UP14 sudah dicoba gagal, jadi coba kasih referendum. Apakah gagal atau tidak? Coba dulu toh. Yang terakhir, kami minta segera tarik militer baik organik maupun non-organik dari tanah Papua. Coba dulu, siapa tahu dengan pergi Papua mana-mana saja. Itulah pernyataan sikap kami. Demikian pernyataan sikap bersama ini kami keluarkan dengan rasa tanggung jawab atas perhatian dan kerjasama. Kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus dan memberkati kita sekalian. Aksi ini dimotori oleh gerakan Garda B, Impor Papua, Krim Papua, Orang Mapa, Lutena, GPRP, KNPD, aktivis mahasiswa Unjen, aktivis mahasiswa WCC, aktivis mahasiswa ST Waterpos, dan aktivis dari berbagai kampus lainnya. Koordinator aksi, Korlap Umum, Filipus Robaha, Wakil Korlap, Kenias Bayage, kawan kami Kenias masih ditahan. Kami mohon supaya DPR gunakan hak konstitusionalnya untuk mendesak polisi membebaskan kawan kami Kenias dan teman-temannya, tapi juga kawan kami yang ditangkap di OSTJ. Ada satu kawan yang ditangkap di OSTJ, kami minta untuk DPR Papua gunakan hak konstitusinya untuk mendesak polisi membebaskan itu, karena ini bagian dari demokrasi. Jangan panik. Pun mahasiswa dan rakyat Papua anti militerisme penanggung jawab UNES Suhuniat 2 April 2014. Papua! Merdeka! 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 Papua merdeka itu pasti, waktunya saja yang berdiri. Thank you.